pada syarah Mabadi al-Durus al-Arabiyah bahwa setiap yang ingin mempelajari ataupun memahami Al-Quran dan Al-Hadis Syarif, maka wajib bagi dia, bukan lagi sunnah, tetapi wajib bagi dia untuk mempelajari yang disebut dengan namanya ilmu nahwu. Kenapa demikian? Dikarenakan Al-Quran diturunkan dengan dalam keadaan berbahasa Arab. Begitu juga dengan hadis syarif sampai kepada kita dengan bahasa Arab, maka kita tidak mampu untuk memahami tarkib yang ada di dalam bahasa Arab tersebut kecuali kita memiliki ilmu nahwu. Dengan ilmu nahwu kita akan mengetahui manakah yang mubtada, manakah yang khobar, manakah yang isim mausul, manakah yang silah mausul, manakah jumlah laha mahal minal i'rab, dan manakah jumlah la mahala laha minal i'rab. Maka dengan adanya nahwu, kita bisa mengerti zahirul ayah ataukah zahirul kalam. Setelah kita mempelajari ilmu nahwu, maka kita masuk ke dalam ilmu yang berkaitan dengan makna, yaitu dengan ilmu balaghah. Karena dengan ilmu balaghah, kita akan mengetahui makna daripada kalam yang diinginkan. Makna dari kalam yang diinginkan. Kemudian dengan adanya ilmu balaghah itu juga kita akan mengetahui bagaimanakah kalam itu sesuai dengan orang yang diajak bicara ataukah tidak. Dan dengan ilmu balaghah juga kita akan mengetahui manakah kalam yang hakiki, manakah kalam yang majazi. Dan dengan ilmu balaghah juga kita akan mengetahui manakah kalam yang indah dengan kalam yang tidak indah. Setelah itu ada di sana kita mengenal ilmu arud dan qafiyah. Karena bahasa Arab, kalam di dalam bahasa Arab itu bukan hanya terdiri dari susunan jumlah yang tidak berwazan, tetapi juga ada susunan jumlah yang berwazan. Yang mana berwazan ini kita kenal dengan namanya syair. Maka syair-syair itu tidak dapat diketahui kesahihannya apabila ia tidak mengetahui yang disebut dengan namanya ilmu arud dan qafiyah. Dan insya Allah kita akan memahami kitab atau matan Al-Ajurumiyah dengan syarah mukhtasar jiddan, yang mana Al-Fakir mengambil ataupun mempelajari syarah dari Al-Ajurumiyah itu dengan Syekhna Muhammad Hasan Utsman, dan ijazah juga dari beliau, dan juga ijazah dari Syekh Sirajuddin, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kemudian juga ada ijazah untuk mukhtasar jiddan dari baik matan jurumiyahnya ataukah mukhtasar jiddan dari Syekh Zakaria, dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dan Syekh Muhammad Hasan Utsman itu mendapatkan dari Syekh Muhammad Al-Amir, kemudian dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ila al-mu'allif. Dan insyaallah di akhir nanti akan Al-Fakir ijazahkan untuk para hadirin dan para pendengar, baik yang mendengarkan secara langsung ataukah yang mendengarkan melalui rekaman. Tidak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk dalam pembahasan kitab. Jadi cara ataukah thariqah yang saya pakai adalah saya membaca nuskah ataupun kitab matan syarah daripada Mukhtasar Jiddan itu melalui kitab, kemudian akan saya syarahkan pada ini Microsoft Word agar bisa dilihat untuk semuanya. Tetapi untuk kitab silahkan dibuka sendiri-sendiri melalui PDF yang ada. Baik, Ustaz.
Sudah dikirimkan PDF di dalam grup atau belum? Belum Ustaz. Belum Ustaz, tapi sudah download Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ta'riful kalam. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Tapi sebelum kita masuk dalam babul kalam, maka sedikit saya ingin sampaikan. Yang ini sudah saya sampaikan kemungkinan di Mabadi Durus Al-Arabiyah, bahwa di dalam mempelajari sebuah ilmu itu ada yang kita kenal dengan namanya Al-Mabadi Al-Asyarah. Al-Mabadi Al-Asyarah ini adalah pengantar, jadi 10 pengantar pada sebuah ilmu. Maka seorang talib yang hendak mempelajari ilmu apapun, hendaknya ia mengetahui Mabadi Asyarah. Dia memiliki gambaran secara umum tentang ilmu yang akan ia pelajari. Agar apa? Agar ia memiliki gambaran dan dia tidak salah di dalam mempelajarinya. Sebagaimana ketika kita mau menaiki sebuah kendaraan ataukah transportasi, maka wajib sebenarnya bagi kita untuk tahu tujuan kita kemana. Kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana, kita akan tersesat atau kita nggak akan turun-turun bahkan. Begitu juga dengan ilmu ini ataukah ilmu yang lainnya, maka dengan adanya pengantar itu akan membantu kita untuk kapan kita sampai dan kapan kita masih berada dalam perjalanan dan dengan apa kita akan sampai. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-hadd wal mawdu'u summa samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al-jami'a haza asyarafa. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u, al-haddu wal mawdu'u, thumma as-samarah. Wa fatluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza asyarafa. Di sini ada 10 mabadi atau 10 pengantar pada ilmu, baik ilmu nahwu ataukah ilmu yang lainnya. Semuanya memiliki kesamaan, yaitu ada 10. Akan tetapi isi daripada 10 itu tentu berbeda. Di sini pertama ada kita sebut dengan namanya al-had. Jadi inna mabadi kulli fannin asyarah, bahwasanya setiap ataukah pengantar mabadi setiap fan ilmu, fan itu adalah disiplin ilmu, asyarah, asyaratun ada berapa? Ada 10. Dan di sini kenapa mabadi? Karena adanya namanya darurah syiriyah. Kita pelajari dalam ilmu arud dan qafiyah. Al-haddu, karena dia asalnya adalah inna mabadi'a, tetapi kalau kita baca mabadi'a, ingkasar syairnya, atau syairnya akan rusak. Sehingga dia disukunkan, namanya darurah syiriyah. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Pertama adalah al-had ay at-ta'rif. Kemudian al-mawdu' adalah objek pembahasan. Kemudian adalah as-samarah. Samarah ini adalah faidah ataukah buah hasil atau buah yang dihasilkan oleh talibul ilm ketika dia mempelajari ilmu tersebut. Atau bisa kita dengan bahasa lain adalah faidatuhu.
Wa fadluhu berarti fadilah ilmu tersebut. Wa nisbatun wal wadi'. Nisbah penisbatan ilmu yang kita pelajari ini kepada apa? Wal wadi' itu orang yang pertama kali mentadwinkan qawaid ataukah masail-masail yang ada di dalam ilmu tersebut. Walismul istimdad wa hukmu syari'. Walismu berarti adalah nama daripada ilmu tersebut. Al-istimdad adalah batasan-batasan hukum yang ada di dalam ilmu tersebut. Itu diambilkan dari mana? Hukum syari' adalah hukum mempelajari ilmu tersebut. Masailun adalah masail ataukah masalah-masalah yang akan dipelajari oleh talib pada ilmu tersebut adalah apa? Masailun ini termasuk dari wazan yang sebenarnya tidak boleh ditasrif, tidak boleh ditanwinkan. Akan tetapi di sini ditanwinkan karena darurah syi'riyah. Nah, itu darurah syi'riyah apa? Kita pelajari di dalam ilmu arud dan qafiyah. Karena setiap ilmu memiliki wazifah ataukah kepentingan masing-masing atau tugas masing-masing. Kita tidak campurkan di sini. Pertama adalah al-had, itu adalah at-ta'rif. Tentu at-ta'rif an-nahwu, ta'rifnya itu adalah secara lughatan. Secara lughatan nahwu artinya adalah al-jihah. Al-jihah. Di an-nahwu secara lughatan adalah al-jihah. Jihah itu adalah arah. Min nahwi kada, maksudnya adalah dari arah sini, arah sini. Ataupun memiliki makna yang lainnya. Tapi kita menggunakan nahwu di sini adalah al-jihah. Bisa kita contohkan adalah dhahabtu nahwa fulanin. Saya pergi ke arah fulan. Atau juga bimakna al-mislu. Contohnya apa? Contohnya adalah Muhammadun nahwu Ali. Muhammadun nahwu Aliyin. Muhammad seperti Ali. Ini adalah makna dari nahwu secara lughah. Jadi ta'rif ataukah pengertian pada sebuah ilmu ataukah pada ilmu itu ada dua. Pertama adalah namanya ta'rif. Dari ta'rif itu adalah ta'rif lughawi. Kemudian yang kedua adalah ta'rif secara istilahi. Kalau ta'rif itu secara lughawi, maka artinya ta'rif itu berada di mana? Berada di kitab qamus ataukah mu'jam. Dan itu adalah secara bahasa. Sedangkan kalau secara terminologi ataukah secara pengertian istilahian, itu maksudnya adalah berdasarkan ahlul mustalah. Berdasarkan ahlul mustalah. Misalkan saya punya ada mustalah hadis, maka lafaz tersebut berarti sesuai dengan mustalah hadis. Ada di sana punya nahwu, berarti lafaz tersebut itu miliknya ahli nahwu. Saya punya balaghah, maka lafaz tersebut itu miliknya ahli balaghah. Secara istilah ilmu nahwu itu apa? Secara istilah adalah al-ilmu bil qawaid. Yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimah al-arabiyyah. Bihali tarkibiha minal i'rabi wal bina. Nah, kemudian di sini adalah secara istilah, maknanya adalah istilah ini berarti inda ulama'i ahli fan, maksudnya adalah nahwu. Secara ulama nahwu itu mengatakan bahwa ilmu nahwu itu apa? Adalah al-ilmu, itu adalah ilmu bil qawaid, yang di situ dengan adanya qawaid. Dengan qawaid, al-ilmu dengan qawaid yu'rafu biha, diketahui dengan
dengannya, dengan qawaid-qawaid itu apa yang diketahui ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah, yaitu hukum-hukum yang ada pada akhir kalimat al-arabiyyah fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina. Pada keadaan tarkib, ketika jumlah itu ditarkib, maka kita akan mengetahui i'rab ataukah binanya. Misalkan kalau saya punya di sini Zaid, ada lafadz Zaid, saya di sini punya lafadz qaim, saya punya lafadz qaim, saya punya lafadz Ali. Maka lafadz-lafadz ini tidak dapat kita i'rab dan tidak dapat kita baca akhir hurufnya. Jadi kalau nahwu itu fokusnya adalah kepada huruf akhir dan huruf akhir. Jadi kita tidak bisa membaca Zaidun, Zaidan, Zaidin, Qaimun, Qaiman, Qaimin, Aliyun, Aliyan, Aliyin. Kenapa? Karena dia sendiri dan satu mufrad, tidak memiliki kedudukan. Maka di sini dikatakan al-ilmu bil qawaid yu'rafu bil qawaid yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina. Kita akan mengetahui ahkam awakhir, ahkam pada hukum-hukum yang ada pada akhir kalimat al-arabiyyah, yaitu pada huruf dal, huruf mim, dan huruf ya. Pada saat apa? Fi hali tarkibiha, ketika dia ada dalam tarkibul kalam ataukah jumlah, maka dia akan diketahui i'rabnya ataukah binanya. Kalau kita tidak mentarkib ataukah menyusun kalam, maka kalimah-kalimah itu tidak akan bisa kita ketahui. Tetapi kalau sudah dituliskan begini, Zaid qaim, maka di sini sudah memiliki kedudukan. Zaid sudah memiliki kedudukan, qaim juga memiliki kedudukan, sehingga kita bisa membacanya dengan sempurna. Maka kita baca Zaidun qaimun. Tapi ketika Zaid, Qaim, dan Ali ini belum bisa dibaca. Kenapa? Karena dia belum memiliki kedudukan. Kalau dia belum memiliki kedudukan, maka dia belum memiliki i'rab. Berbeda dengan Zaidun Qaimun, yang dia sudah memiliki kedudukan mubtada dan khabar, sehingga kita bisa membacanya. Itu adalah singkat cerita pada ta'rif ilmu nahwu. Kemudian secara maudhu', tentu maudhu' daripada ilmu nahwu itu adalah lughah al-arabiyah ataukah al-kalimah al-arabiyah. Maudhu'nya atau objek pembahasannya adalah al-kalimat al-arabiyah. Maknanya adalah kata atau lafaz-lafaz yang ada pada bahasa Arab. Itu adalah maudhu'nya. Sedangkan samarahnya adalah faidahnya. Apa sih faidah kita mempelajari ilmu ini? Maka yang paling penting adalah faidah di dalam mempelajari mabadi ataukah ilmu apapun, kita wajib bagi kita untuk mengetahui apa sih faedah yang kita dapatkan kalau kita mempelajari ilmu ini. Yang akan kita dapatkan adalah, pertama, tentu adalah pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang paling utama. Pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik, yang mana seorang mufasir tidak akan mampu dapat memahami sebuah Al-Quran, tidak dapat memahami kalimat yang ada di dalam Al-Quran, apabila ia tidak mengerti ilmu nahwu. Bagaimana dia mau mentafsirkan Al-Quran yang berbahasa Arab kalau dia tidak mengerti ilmu nahwu? Sebagai seorang thalib, bukan mufasir, tetapi thalib, bagaimana ia mampu membaca kitab tafsir kalau ia tidak memahami ilmu bahasa Arab? Berbeda membaca terjemah dengan membaca bahasa Arab aslinya, itu tentu berbeda. Berbeda banget. Karena banyak lafaz-lafaz di dalam Arabiyah itu tidak dapat diterjemahkan secara persis apa yang ada di dalam bahasa Arab. Melainkan kalaupun terjemah, nanti akan terjemah dengan terjemah amah, terjemahnya umum. Nah, tapi kalau orang yang memiliki bahasa Arab dengan baik, memiliki ilmu bahasa Arab dengan baik,
Kalau menggunakan bahasa Arab dengan baik, maka dia akan mengetahui ta'rif, mengetahui kalimat-kalimat ataukah tafsir dengan sebaik mungkin. Begitu juga kita ingin membaca kitab fikih. Kalau kita ingin membaca kitab fikih, misalkan kitab fikih itu misalkan ada Fathul Mu'in, ada di sana I'anatut Talibin, ada di sana Hasyal Ibnu Bajuri, ada di sana Fathul Qaribil Mujib, kemudian ada di sana Al-Iqna, kemudian di sana ada Minhajut Talibin, Syarh Tuhfatul Muhtaj, kemudian Mughnil Muhtaj, Najmul Wahhaj. Dari kitab-kitab itu semuanya adalah berbahasa Arab, begitu. Kalau kita tidak memiliki bahasa Arab, tidak memiliki ilmu nahwu, bagaimana kita bisa memahami kalam-kalam beliau-beliau itu dengan baik? Begitu juga kitab hadis, mustalah hadis, dari mulai kitab Baikuniyahnya, mulai syarahnya, ada Taqrirat Saniyahnya, ada syarah Syekh Sirajuddin, ada kemudian kitab Nukhbatil Fikar, kemudian syarahnya Nuzhatun Nazar, kemudian ada Ikhtisar Ulumil Hadis, ada Al-Ba'isul Hasis, di sana ada Muqaddimah Ibnu Salah, ada di sana الكتاب الفتح المغيث في شرح ألفية الحديث, ada Tadrib Rawi, Syarah Taqrib Imam Nawawi, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa menjadi talibul hadis yang baik, kita bisa memahami ilmu hadis dengan baik kalau kita tidak kalau kita tidak memahami ilmu nahwu dengan baik. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya, itu bersumber berbahasa Arab. Karena asal daripada ilmu itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau sumber ilmu itu adalah Al-Quran, maka para ulama pun menuliskan ilmu-ilmu tersebut juga dengan bahasa Arab. Maka kita wajib perlu untuk memahami ilmu nahwu al-Arabi. Setelah itu adalah kita juga terjaga lisan kita dari kesalahan. Walaupun itu tidak 100% terjaga, tetapi setidaknya meminimalisir sebuah kesalahan. Jadi kesalahan itu tentu ada, tetapi setidaknya tidak banyak kita salah di dalam membaca ataukah di dalam berbicara bahasa Arab. Wa fadluhu, dan fadilahnya adalah tentu ilmu ini memiliki fadilah yang luar biasa, karena dengan ilmu ini seseorang akan mampu memahami Al-Quran, seseorang akan mampu memahami ilmu tafsir, seseorang akan mampu memahami ilmu nahwu, seseorang akan mampu memahami ilmu balaghah, akan mampu memahami ilmu-ilmu yang ada di semua di semua fan yang ada, maka bisa dipahami dengan baik. Wa nisbatuhu, dan nisbahnya apa? Nisbahnya adalah ilmu ini nisbahnya tentu kepada ilmu wasail, kepada ilmu lughah al-Arabiyyah. Wal wadi di sini adalah peletak dasar. Orang yang pertama kali menyusun ataukah menghimpun qawaid-qawaid yang ada di dalam ilmu nahwu itu adalah Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang yang pertama kali memberikan titik dan harakat pada Al-Quran, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini atas perintah siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Wal ismu istimdadu hukmu syari', dan ismu adalah nama ilmu ini adalah ilmu nahwu atau ilmu qawaid al-Arabiyyah. Kemudian istimdad, batasan-batasan qawaid yang ada di dalam ilmu nahwu itu diambilkan dari pertama Al-Qur'an, tentu Al-Qur'an sebagai hujjah utama, kedua adalah dengan al-hadisus sahih wal hadisul mutawatir. Kemudian yang ketiga adalah dari kalam Arab yang tersimpan ataukah terjaga, baik itu dari berupa nasr ataukah berupa syair. Kalam nasr artinya kalam yang tidak berwazan di situ, kemudian kalam yang syair artinya ada yang berwazan. Kemudian ada hukum syari', bagaimanakah hukum mempelajarinya? Secara umum ataukah asal dari mempelajari ilmu nahwu itu adalah fardu kifayah. Maka harus ada satu yang berdiri untuk menggugurkan hukum pada lainnya, ataukah taklif ataukah kewajiban pada yang lainnya. Dan dikatakan oleh para ulama fardu kifayah itu lebih berat daripada fardu ain. Dan keutamaan fardu kifayah itu lebih tinggi daripada fardu ain secara fadilah. Kenapa? Karena fardu kifayah itu hukumnya adalah menyeluruh. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu yang hukumnya adalah fardu kifayah,
maka kita berarti menggugurkan orang lain dari dosa pada peninggalan ataukah meninggalkan perbuatan tersebut. Saya kasih contohnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Maka ketika ada 100 orang, itu kok di situ ada satu wafat tidak menyolatkan, tidak ada yang menyolatkan, kan hukumnya fardu kifayah, maka dosa itu akan jatuh kepada seluruhnya. Jadi 90 karena ada 100 orang satu mati, berarti ada 99. Maka 99 orang itu semuanya berdosa. Ketika ada si fulan berdiri, dia melaksanakan sholat jenazah. Maka dengan langsung si fulan ini berarti menggugurkan ataukah menghilangkan kewajiban dan tentu menggugurkan dosa-dosa daripada 98 orang sisanya. Dan si fulan mendapatkan pahala. Walaupun secara pahala itu tentu secara taklif itu berbeda antara fardu kifayah dan fardu ain. Nah, tetapi di sini secara akibat itu fardu kifayah itu lebih besar. Artinya lebih besar apa? Karena fardu kifayah mencakup seluruh orang, sedangkan kalau fardu ain itu mencakup pribadi-pribadi. Jadi hukum yang bersifat jamak, bersifat untuk keseluruhan itu tentu lebih besar daripada yang sifatnya adalah pribadi. Bukan berarti kemudian kalau fardu ain boleh tidak dikerjakan, tidak. Fardu ain itu akan kembali ke diri masing-masing. Ketika si fulan tidak melaksanakan sholat fardu, maka dosa itu hanya kembali ke dirinya sendiri, atau terhitung untuk dirinya sendiri, tidak dengan orang lain. Tetapi sesuatu yang hukumnya adalah fardu kifayah, itu apabila tidak dikerjakan oleh semuanya, itu hukum kepada semuanya kena. Tidak ada satupun orang yang berdiri mengerjakan, maka hukum itu mengenai semuanya. Dan ketika ada satu orang yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya, atau dengan kata lain, orang-orang yang tidak mengerjakan di situ tidak lagi mendapatkan dosa karena ada satu orang yang berdiri mengerjakannya. Kemudian ada masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man taral jami'a haza asyarafa. Terakhir adalah masalah-masalah yang dibahas pada ilmu ini tentunya adalah ilmu oh iya, hukum syari belum selesai. Hukum syari secara asal hukumnya adalah fardu kifayah, tetapi bagi siapa yang ingin mempelajari ilmu tafsir, bagi siapa yang mempelajari ilmu al-fiqh, siapa yang mau mempelajari ilmu tauhid, siapa yang mau mempelajari ilmu-ilmu yang berbahasa Arab, maka fardu ain wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu nahwu. Bukan lagi fardu kifayah, tapi wajib. Kalau wajib artinya tidak ada pilihan, maka dia harus mengerjakan. Sedangkan kalau fardu kifayah, dia bisa mengerjakan, bisa tidak. Tetapi dengan syarat dia tidak akan berdosa apabila ada yang mengerjakannya. Tetapi kalau fardu ain, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain, tapi adalah hubungannya dengan dirinya sendiri. Dia mengerjakan berpahala, dia tidak mengerjakan, dia berdosa. Berbeda dengan fardu kifayah. Kalau dia tidak mengerjakan dan ada orang lain yang mengerjakan, maka tidaklah ia berdosa. Secara masail adalah banyak sekali. Sana ada babul i'rab, kemudian ada mat al-bina, kemudian ada masalah kalam, kemudian ada qawaid yang misalkan kullu fa'ilin marfu atau kullu maf'ulin mansub, kullu maf'ulun bih mansub misalkan. Ataukah yang lainnya, itu adalah masail sekilas. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan dengan saya menggunakan Toba'ah tidak ada nama Toba'ahnya, tetapi ini tahqiqan dari Muhammad Hamzah Al-Azhari. Muhammad Hamzah Al-Azhari. Nah, kitab matan Al-Ajurumiyah merupakan matan yang dipakai oleh hampir seluruh ulama di dalam mempelajari ilmu nahwu. Jadi ulama-ulama ketika masih dalam masa talibul ilm di awal itu menggunakan
Al-Ajurumiyah untuk mempelajari ilmu nahwu sebagai tangga pertama di dalam mempelajari ilmu nahwu. Kemudian datanglah Syekh Ahmad Zaini Dahlan mensyarahkan matan Al-Ajurumiyah ini, kemudian menamainya adalah Mukhtasar Jiddan. Dan kitab Mukhtasar Jiddan itu merupakan mukhtasar ataukah ringkasan dari kitab namanya adalah kitab Syarah Al-Kafrawi. Syarah Al-Kafrawi atas Al-Ajurumiyah. Jadi teman-teman yang mau belajar i'rab lebih dalam lagi, silakan baca kitab Syarah Al-Kafrawi. Insyaallah di sana akan diajarkan banyak tentang masalah al-i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Babul kalam. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengatakan yakni maksudnya adalah annal kalama 'inda an-nahwiyyin huwa al-lafdhu ila akhirih. Nah, ini al-kalam di sini adalah al-kalam 'inda an-nahwiyyin. Maknanya adalah al-kalam, apa itu kalam menurut ulama nahwu, yaitu al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yaitu lafaz yang murakkab yang memiliki faidah tammah bil wad'i, yang disengaja. Bil wad'i maknanya yang disengaja. Yang sahih dan rajih adalah yang disengaja. Sedangkan di sana ada sebagian memaknai bil wad'i sebagaimana Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, itu adalah bil wad'i maknanya adalah biwad'il arabi. Maknanya sesuai dengan apa yang diletakkan oleh bangsa-bangsa Arab atau berbahasa Arab. Syekh Khalid Al-Azhari di dalam syarahnya beliau menyebutkan bahwa bil wad'i ada dua ta'rifan atau dua tafsiran. Satu adalah biwad'il arabi, yang kedua adalah biqasdil mutakallim, yaitu sesuai dengan biqasdil mutakallim, diniatkan oleh mutakallim. Nah, beliau mengatakan juga yang rajih adalah biwad'il mutakallim ataukah biqasdil mutakallim. Karena sebuah kalam ataukah ucapan apabila itu tidak bersumber dari mutakalim secara sengaja ataukah diniatkan, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Insyaallah kita bahas. Al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Dan ini adalah ta'rif ataukah pengertian yang disebutkan berdasarkan ulama nahwu. Maka dari sini kita dapat kesimpulan bahwa ta'rif itu ada dua. Jadi dia adalah ta'rif inda lughawi dan ada ta'rif inda al-mustalah. Kalau al-kalam inda lughawiyin, berdasarkan ulama lughah, itu maka kita akan mencari di dalam sebuah kamus, kita akan mencari dalam sebuah al-mu'jam. Maka kita akan mendapati bahwa al-kalam itu adalah segala hal yang memberikan faedah kepada kita, maka itu namanya adalah al-kalam. Maka al-kalam itu adalah ibaratun amma tahsuru bisababihi faidatun sawa'un akana lafdhan am lam yakun. Jadi kalau lughawi, secara makna lughawi, jadi di sana ada makna lughawi atau inda lughawi atau inda lughah. Inda lughah. Sedangkan di sana ada inda dan istilah. Dan inilah yang inda istilah. Kalau inda lughah, apa itu al-kalam? Al-kalamu huwa ibaratun amma tahsulu bisababihi fa'idatun sawa'un akana Saya tadi belum bertanya, apakah word ini bisa dilihat dengan baik? Bisa Ustaz. Sama. Bisa, Ustaz. Bisa. Sawa'un akana lafdhan, baik itu yang berupa lafaz, maknanya adalah
suara yang dikeluarkan. Sebelumnya sudah sampaikan. Apa itu lafadz? Lafadz adalah sautun mustamilun ala badil huruf al-hijaiyah, yaitu suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Maka di sini dikatakan al-kalam inda lughah, secara lughatan. Maknanya apa? Ibarah. Ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun sawa'un akana lafdhan. Jadi adalah ibarat tentang apa yang bisa menghasilkan ataukah memperoleh dengannya itu adalah faidah. Faidah seperti apa? Yaitu faidah sebuah berita. Misalkan baik sawa'un kana lafdhan ataukah yang bukan lafaz. Sawa'un kana lafdhan am yakun. Misalkan kalau kita jalan, kita melihat ada lampu merah. Lampu merah, ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Ketika lampu itu berwarna merah, maka lampu itu menandakan bahwa kita harus berhenti. Maka itulah yang disebut dengan namanya al-kalamu indal lughawiyyin. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kepada kita tentang suatu faidah, yaitu tentang apa? Berhenti, wajibnya berhenti. Wajib berhenti di tengah jalan, ataukah di persimpangan, ataukah di perempatan. Maka al-kalam merupakan ibarat tentang apa-apa yang memberikan faidah, gitu, secara mudahnya. Sawa'un akana lafdhan am lam yakun. Baik dia berupa lafaz suara ataukah yang bukan lafaz. Kalau suara sudah jelas dan sudah kita tahu suara, ataukah suara ini adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah, contohnya uskut, diamlah, maka itu adalah suatu kabar juga yang berupa amr, itu berupa amr, perintah, berupa perintah. Uskut maknanya adalah dia meminta kita untuk diam. Ada yang di sana bukan berupa suara lisan. Misalkan kita melihat seseorang wajahnya kok merah gitu. Biasanya wajahnya merah itu menandakan dia malu ataukah dia menandakan marah. Maka di situ lihat keadaannya, dia sedang marah atau sedang malu. Maka di situ dia memberikan faidah kepada kita untuk mengetahui sesuatu. Maka itu namanya adalah inda al-lughawiyyin. Sekarang adalah indal istilah. Kalau indal istilah, arifnya adalah sesuai dengan takrif yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum di dalam matannya, yaitu al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Apa itu al-lafzu? Al-lafzu huwa fal-lafzu huwa as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Itu adalah saut, suara yang mengandung ala ba'dil hurufi al-hijaiyah, yaitu suara yang mengandung huruf hijaiyah. Itu merupakan namanya adalah al-lafadz. Contohnya, saya punya lafadz zaidun. Zaidun qaimun. Saya punya zaidun qaimun. Zaid di sini lafadz bukan lafadz. Qaimun lafadz ataukah bukan lafadz? Kenapa? Karena dia suara, kita kan mengeluarkan suara yang di situ mengandung huruf hijaiyah. Ada huruf zai, ada huruf ya, dan ada huruf dal. Maka ini disebut dengan namanya apa? Disebut dengan namanya huruf hijaiyah, disebut sebagai al-lafdhu ataukah lafadz. Maka dia adalah lafadz. Contohnya kazaidin. Zaid itu merupakan lafadz. Fa innahu sautun ishtamala ala zai wal ya wad dal. Bahwasanya zaid di situ adalah suara yang mengandung ada zai, ada ya, huruf zai, ya, dan dal. Fa illam yashtamil ala ba'dil huruf, apabila tidak mengandung huruf hijaiyah, ataukah apabila ia tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah, kasauti tibli fala yusamma lafdhan. Misalkan ada suara dengingan, ataukah dengungan, ataukah suara terompet, ataukah suara ketukan pintu, maka itu tidak dapat dikatakan lafdhan. Walaupun itu memiliki faedah kepada kita, atau kita bisa memahami sesuatu dengan hal tersebut, tetapi itu tidak dapat dikatakan sebagai Adil mana, Wir?
maka itu tidak dapat dikatakan sebagai lafdhon. Kenapa? Karena dia bukanlah sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Ia bukanlah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Fakharaja bil lafzi ma kana mufidan wa lam yakun lafdhon kal isyarah wal kitabah wal iqad wan nusub fala tusamma kalaman inda nuhah. Dan dengan adanya lafaz kan tadi kita punya lafzu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Dengan adanya lafaz, maka di sana akan mengeluarkan apa-apa yang dia memiliki faidah, akan tetapi dia bukan berupa lafaz. Jadi apapun yang dia memiliki faidah, bukan lafaz, maka dia akan keluar dari ta'riful kalam, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Contohnya adalah al-isyarah wal kitabah wal iqad wan nusub fala tusamma kalaman inda an-nuhah. Jadi apa-apa yang dia bukan berupa lafaz ataukah suara mustamil ala badil huruf al-hijaiyah, maka la yusamma kalaman. Kemudian yang kedua, wal murakkab matarakaba min kalimataini fa aksar, yaitu yang murakkab yang tersusun matarakaba min kalimataini fa aksar, yang tersusun minimal dari dua kalimat ataukah lebih. Contohnya zaidun qaimun, ini terdiri dari dua kalimat. Kaqama zaidin, kaqama zaidun. Qama zaidun adalah jumlah fi'liyah. Di situ ada dua kalimah, ada fi'il dan ada fa'il, ada qama, ada zaidun. Wa zaidun qaimun, zaidun qaimun, ada dua kalimah. Wal misalul awal fi'lun wa fa'ilun wa kan wa kullu fa'ilin marfu'. Wal misalu sani mubtada wa khabar. Contoh yang pertama adalah qama zaidun, ini adalah fi'il dan fa'il. Zaidun qaimun itu adalah mubtada dan khabar. Maka dia menjadi murakkab karena di sini sudah tersusun dua. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida, dan setiap mubtada itu marfu' dengan ibtida. Sedangkan fa'il tadi wa kullu fa'ilin marfu'un bil fi'il. Kalau fa'il itu marfu' dengan fi'il. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada. Kalau mubtada itu marfu' bil ibtida. Kalau khabar itu marfu' bil mubtada. Wa kharaja bil murakkab al mufradu ka zaidin fala yuqalu lahu kalamun aidan 'inda nuhah. Dan dengan adanya takrif yang kedua, qaid yang kedua berupa atau kalimat yang kedua berupa al murakkab, maka di sini akan mengeluarkan lafaz yang dia tidaklah murakkab. Artinya sebuah kalam disyaratkan dia bisa dikatakan kalam, ataukah kalimat-kalimat itu bisa dikatakan sebagai kalam dengan syarat dia harus tersusun minimal adalah dua kalimat. Maka dengan adanya syarat itu berarti setiap kalimat yang tidak tersusun maka dia minimal dua kalimat, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Wal mufidu ma'afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallim wasami'. Sedangkan al-mufid, sekarang masuk al-mufid. Al-mufid ini adalah yang memberikan faidah. Kalau pertama dia berupa lafaz, kedua dia adalah berupa murakkab. Maka yang ketiga adalah dia harus mufid. Maknanya mufid apa? Memberikan faidah yang tamah. Artinya faidah tamah itu apa? Yahsunu sukutu alaih minal mutakallim wasami'. Seorang mutakalim itu ketika diam, maka diamnya dia adalah diam yang bagus. Dan sami, seorang pendengar, ketika mendengar, itu juga memahami pemahaman yang sesuai dan bagus. Maka itu disebut sebagai mufid. Tapi kalau misalkan seorang mutakalim berbicara, kemudian berhenti, tapi dia merasa bahwa pembicaraannya belum selesai, maka namanya belum mufid. Karena belum bisa dipahami oleh sami dengan sempurna. Contohnya, kalau saya punya in qama zaidun. In qama zaidun. Kalau seandainya Zaid berdiri, terus diam, apakah jumlah itu sudah sempurna? Belum. Kenapa? Karena in qama zaidun, kalau seandainya Zaid berdiri, itu tidak ada jawab daripada syarat. Maka di situ tidaklah sempurna. Seorang pendengar pun juga bingung apa? Kenapa kalau Zaid berdiri? Kan masih bingung. Berbeda kalau dikatakan in qama zaidun
Aqum. Misal. Kalau seandainya Zaid berdiri, maka aku akan berdiri. Misalkan. Kalau seandainya Zaid berdiri, maka aku berdiri. Maka ini baru bisa dipahami dengan baik. Kaqama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Sebagaimana qama Zaidun ataukah Zaidun qa'imun. Fa inna kullan minhuma, bahwasanya setiap dari qama Zaidun ataukah Zaidun qa'imun afada faidatan yasunu sukutu 'alaiha minal mutakallim wasami'. Dua jumlah itu sudah memberikan pemahaman yang baik bagi mutakalim ataukah bukan pemahaman yang baik untuk mutakalim, tetapi pemberhentian di dalam kalam itu sudah baik bagi mutakalim dan pendengaran yang baik bagi sami'. Wahya al-ikhbaru bi qiyami Zaidin, yaitu tentang berita tentang apa? Berdirinya Zaid. Fa inna sami' idza sami'a fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadhiru syai'an akhar yatawaqqafu alaihi tamamul kalam wa yasunu aidan sukutul kalam atau sukutul mutakallim. Sehingga seorang pendengar kalau mendengarkan perkataan orang qama Zaidun ataukah Zaidun qa'imun, tentu dia tidaklah perlu untuk menunggu, la yantazir syai'an akhar, la yahtaj ila al-intidhar, tidak memerlukan menunggu, tidak perlu untuk menunggu karena dia sudah paham, oh qama Zaidun, Zaid telah berdiri, atau Zaidun qa'im, Zaid berdiri. Maka itu sudah memberikan pemahaman kepada siapa? Kepada sami'. Maka la yahtaju ila al-intidhar, dan juga tidak perlu dia menunggu sempurnanya kalam. Wa kharaja bil mufid al-murakkab ghairul mufid. Maka dengan adanya kalimah mufid itu akan mengeluarkan semua yang murakkab, akan tetapi tidak mufid. Itu tidak bisa dimasukkan di dalam ta'rif. Saya punya Ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin ini adalah murakkab. Namanya murakkab idhafi. Murakkab idhafi artinya adalah ada mudhaf wa mudhaf ilaih. Kemarin di mabadi dulu sudah kita jelaskan apa itu idhafah. Murakkab idhafi, ada mudhaf wa mudhaf ilaih. Ini murakkab, apakah dia memiliki faidah? Enggak. Kenapa enggak? Karena dia hanya memberitahukan Ghulamu Zaidin, anaknya Zaid. Anaknya Zaid kenapa? Baru kalau dia mengatakan hadza Ghulamu Zaidin, ini loh anaknya Zaid, barulah kita bisa memahami. Tapi kalau hanya mengatakan Ghulamu Zaidin, anaknya Zaid, kenapa anaknya Zaid? Kita sebagai pendengar masih menunggu maksud dari apa yang dia katakan. Maka itu berarti tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Min ghairi isnadi syai'in ilaih, tanpa adanya pensandaran kepada yang lain, maksudnya di situ tidak dijadikan sebagai khobar dari mubtada. Coba kalau ada mubtada, kalau dia tidak dijadikan sebagai mubtada, ataukah bisa menjadi khobar, hadza ghulamu Zaidin, itu juga bisa dia sebagai khobar. Ataukah dia menjadi mubtada, Ghulamu Zaidin qa'imun, anaknya Zaid berdiri. Oke, tidak masalah, kita paham. Tapi kalau hanya Ghulamu Zaidin berarti tidak dikatakan sebagai kalam. Wa in qama Zaidun. Contohnya in qama Zaidun, dikatakan in qama Zaidun. Ini juga tidak dapat dikatakan sebagai kalam walaupun tersusun dari 3 kalimah. Fa inna tamamal faidati fi yatawaqqafu ala dzikri jawabi syart. Karena sempurnanya kalam pada in qama Zaidun itu yatawaqaf, tergantung pada apa? Pada penyebutan atau berhenti atau pada penyebutan jawab, atau bisa katakan tergantung pada penyebutan jawab. Kesempurnaannya itu adalah ada pada jawab syarat. In qama Zaidun akrimhu, apabila Zaid berdiri aku akan akrimhu, akan apa? Apa arti dari akrama yukrimu ikraman? Memuliakannya. Ayo, memuliakannya. Jadi in qama Zaidun akrimhu, aku akan memuliakannya. Syukran. Memuliakannya. Fala yusamma kullun minal misalaini kalaman inda nuhah.
maka in qama Zaidun dan gulamu Zaidin walaupun dia murakkab itu tidak dapat dikatakan murakkab yang sempurna. Pembahasan murakkab ataukah pembahasan ta'rif ini lebih dalam nanti kita masuk di kitab namanya Al-Azhariyah insyaallah. Karena kita masih di tingkat awal, kita ringan-ringan saja bahasannya. Wa qauluhu bil wad'i fasarahu ba'duhum bil qasdi. Sedangkan bil wad'i ini sebagian ulama memberikan tafsiran apa? Bil qasdi. Jadi katakan ba'duhum adalah ba'dun nuhah, maksudnya adalah sebagian dari ulama nahwu itu memaknainya dengan qasd. Qasd artinya adalah niat. Jadi adanya niat dan kesengajaan. Kesengajaan itu sama dengan niat. Kita bahasakan niat saja. Adanya niat dari mutakalim untuk berbicara. Maka dari sini orang gila itu kalau bicara, pembicaraannya disebut kalam enggak? Enggak bisa disebut kalam, dia layu tamat. Apakah orang yang sedang mabuk itu perkataannya disebut sebagai kalam? Tidak. Kenapa? Karena dia sedang mabuk dan tidak ada niat bagi dirinya untuk berbicara seperti itu. Sehingga kalamnya orang ataukah ucapan orang yang mabuk itu tidak dapat dijadikan sebagai sandaran ataukah iktimat ataukah makbul, tidak dapat diterima. Begitu juga dengan orang yang tidur kok ngigo, maka perkataannya tidak dapat diambil sebagai kalam atau hukum. Fakharaja ghairul maksud kal kalami naim wasahi. Oke, fala yusamma kalaman inda an-nuhah. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabi, dan sebagian di antara ulama itu mentafsirkan dengan wad'il arabi. Maknanya adalah apakah kalam itu ada di dalam bahasa Arab atau enggak? Oke. Fakharaja kalamul ajam. Maka kalam ajam, orang Indonesia kalau bicara tidak menggunakan bahasa Arab, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai kalam walaupun itu mufid. Contohnya ya seperti yang saya syarahkan ini, sebagaimana kalam yang saya syarahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya pergi ke rumah Ali, itu bisa dipahami, tapi itu tidak berbahasa Arab, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Fakharaja kalamul ajam katurki wal barbar fala yusamma kalaman inda nuhah. Tetapi dalam permasalahan ini yang rajih adalah qaul yang pertama, itu biwada'il mutakalim atau bimana biqasdil mutakalim, dengan niat mutakalim. Kenapa? Karena kita tadi sudah memiliki al-lafzu. Al-lafzu ini adalah sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Dengan kata lain bahwa lafaz berarti dia harus berbahasa Arab. Kenapa? Karena mengandung huruf hijaiyah. Dengan adanya lafaz tidak memerlukan lagi syarat untuk itu harus berbahasa Arab. Tetapi kalau kita mengatakan biqasdil mutakalim, maka itu sempurna dan sesuai. Karena perkataannya orang tidur itu tidak dapat dikatakan sebagai kalam, perkataannya orang mabuk tidak dapat dikatakan sebagai kalam, dan perkataannya orang yang gila itu juga tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Wa misalun aw misalu majtama'a fihi al-quyudul arba'ah. Contoh adalah contoh jumlah yang mana di situ berkumpul 4 qaid. Qaid itu adalah pengikat, maknanya adalah ini, setiap lafaz al-lafzi ini adalah qaid 1, kemudian murakkab adalah qaid yang kedua, al-mufid ini qaid yang ketiga, bil wad'i ini qaid yang keempat. Kemudian qama zaidun, contohnya adalah qama zaidun wa zaidun qa'imun. Qama zaidun, zaidun qa'imun. Qama telah berdiri, siapa yang telah berdiri, yaitu Zaid. Wa zaidun, dan adapun Zaid, qa'imun itu berdiri. Fal misalul awal fi'lun wa fa'il, yang pertama adalah misalnya fi'il fa'il, wal misalu sani mubtada wa khabar, wa kullun minal misalaini lafzun murakkabun mufidun bil wad'i fa huwa kalam. Maka qama zaidun wa zaidun qa'imun itu adalah kalam. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun, yakni anna ajza'al kalami allati yata'allafu minha salasata aqsam. Yakni bahwasanya yang dimaksudkan di sini setelah kita tahu al-kalam, maka sekarang al-kalamu aqsamuhu salasatun. Nah, di sini perlu diketahui bahwa bukan aqsamul kalam yang dimaksudkan oleh mu'alif, tetapi adalah anna ajza al-kalam allati yata'allafu minha salasatu aqsam, yaitu adalah ajza'nya kalam.
Aqsamul kalam ay aqsamu ajza'il kalam. Ajza'nya kalam itu apa? Ajza itu kan bagian-bagian. Kan kita tadi punya kalam, contohnya adalah qama, zaidun. Kita punya juga zaidun, qaimun. Ini adalah kalam. Maka kalam ini kan tersusun dari apa? Tersusun dari kalimah, 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 kalimah. Atau misalkan Muhammadun fiddari. Di sini juga tersusun kalimah, kalimah, kalimah. Maka ini disebut dengan namanya ajza. Setiap lafadz ini namanya juz'un. Maka di sini adalah aqsam, masuk di dalam pembahasan apa? Aqsamu ajza al-kalam. Yaitu adalah macam-macam bagian dari kalam. Macam-macam bagian-bagian kalam. Itu ada 3. Yaitu yang pertama adalah isim, kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Tidak akan lebih dari 3. Jadi kalimah kita katakan berarti adalah aksamul kalimah, bahasanya gitu. Atau dengan kata lain aksamul kalimah. Ai yakni anna ajza al-kalami allati yata'allafu minha salasatu aqsam. Al-awwal al-ism, kedua al-ism, wasani al-fi'il, wasalis al-harf. Al-ismu wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, yaitu kalimah yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha, dalam dirinya sendiri itu sudah memberikan makna. Kalau saya punya ada baitun, maka baitun itu memberikan makna ada dalam lafaz itu sendiri. Baitun itu adalah rumah. Kemudian di sana ada zaidun. Itu juga memberikan makna nafsiha. Wa qataranat bi zamanin wad'an. Dan dia terikat ataukah apa? Terikat oleh zaman secara wada'. Wad'an itu adalah apa? Wad'an itu adalah peletakan asal dari sebuah kalam. Peletakan asal dari sebuah kalimah. Jadi kalimah al-arabiyah yang dia berupa isim itu dari asal peletakan lafaz tersebut itu sudah afan. Ini saya masuk ke fi'il. Al-ismu huwal kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wad'an. Dan dia tidak terikat oleh zaman. Yakni ana ajza wa lam taqtarin bi zamanin wad'an. Dia tidak terikat oleh zaman. Karena isim misalkan rumah, apakah rumah itu ada kaitannya dengan lampau, sekarang, dan masa akan datang? Tidak. Zaid, apakah Zaid ada kaitannya dengan yang dulu, sekarang, dan akan datang? Tidak. Lafaz itu tidak berhubungan dengan zaman. Tidak terikat oleh zaman. Maka di sini contohnya adalah Zaid, ana, wa hadha. Asani al-fi'lu, yang kedua adalah fi'il. Kedua adalah fi'il. Yang kedua adalah fi'il. Ma huwal fi'il? Wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Dia juga kalimah yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Wa qataranat bi zamanin wad'an. Tetapi dia secara wadi' itu sudah berkaitan dengan zaman. Contohnya saya punya qoma. Lafaz qoma itu berkaitan dengan zaman lampau. Sedangkan kalau saya punya yaqumu, qama yaqumu, yaqumu itu berkaitan dengan zaman hal ataukah zaman mustaqbal, yaitu zaman sekarang ataukah zaman yang akan datang. Kalau saya katakan qum, maka qum itu berkaitan dengan zaman yang akan datang. Maka ini namanya adalah fi'il. Dia memiliki makna pada dirinya sendiri. Qama artinya berdiri. Memiliki makna berdiri. Dan berkaitan dengan zaman. فإن دلت تلك الكلمة على زمن ماد فهي الفعل الماضي. Apabila kalimat-kalimat itu menunjukkan kepada makna madi yang lampau, maka dia adalah fi'il madi. Nahwu qama, seperti qama, lafaz qama. Wa in dalat ala zamanin yahtamilu al-hal wal istiqbal. Apabila dia adalah kalimat yang menunjukkan kepada zaman, yaitu baik zaman hal ataukah istiqbal, maka dia adalah fi'lul mudhari'.
nahwu yaqumu, sebagaimana yaqum. Wa in dalat ala talabi syai'in fil mustaqbal, kalau dia adalah fi'il menunjukkan kepada permintaan ataukah tuntutan fil mustaqbal pada masa akan datang, fahiya fi'lul amri, maka itu adalah fi'il amr. Nahwu kum, contohnya adalah kum. Wasalis, dan yang ketiga adalah al-harfu, yaitu adalah huruf. Kalau huruf huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu adalah kalimah yang menunjukkan kepada makna fi ghairiha, pada yang lainnya. Nahu ila, wahal, walam. Maka ila itu dia menunjukkan makna fi ghairiha, laisa fi nafsiha. Ila menunjukkan makna apa? Min wa ila. Min adalah al-ibtida, wa ila adalah al-intiha. Adalah permulaan. Misalkan contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Jadi min itu bermakna dari, kemudian ila bermakna ke atau menuju, ataukah akhir pada perjalanan tersebut. Maka dia la yaqumu bi nafsihi wa inma bi ghairihi aw ma'a ghairihi. Dia tidak dengan dirinya sendiri, tetapi dengan yang lainnya. Jadi harf itu dengan yang lainnya, tidak dengan dirinya sendiri. Kemudian dikatakan di sana ja'a li ma'nan. Kan dikatakan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kenapa ja'a li ma'nan? Karena harfu qisman. Jadi huruf itu ada dua. Al-harfu qisman. Al-harfu itu ada dua. Pertama adalah harful ma'ani, ada disebut sebagai harful ma'ani, harful mabani. Kalau huruf ma'ani artinya adalah huruf yang bisa kita minta maknanya, yaitu huruf yang memiliki makna, walaupun makna itu nanti berkaitan dengan lafaz lainnya, dia tidak dengan dirinya sendiri. Sedangkan di sana ada harful mabani. Apa itu harful mabani? Harful mabani contohnya dalam Al-Qur'an adalah alif lam mim. Alif lam mim itu tidak ada yang mampu melihat maknanya. Kenapa? Karena alif lam mim itu merupakan huruf mabani. Huruf mabani itu huruf yang tidak diketahui maknanya. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ada misalkan ada qaf. Qaf itu adalah harful mabani. Tapi bisa kita lihat alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, ila akhirih itu adalah huruf mabani. Kalau huruf ma'ani adalah huruf yang diletakkan untuk makna. Contohnya li. Li, walaupun dia satu huruf, tetapi dia memiliki makna, bisa jadi li at-ta'lil. At-ta'lil atau sebab. Wa qawluhu ja'a li ma'nan yakni bihi anal harfa. Bahwasanya huruf la yakunu lahu dakhala fi tarkibil kalam illa idza kana lahu ma'nan. Jadi harf itu tidaklah dia akan masuk di dalam yakni bihi anal harfa la yakunu lahu dakhalun fi tarkibil kalam illa idza kana lahu ma'nan. Jadi harf dia tidak akan masuk ke dalam sebuah tarkibul kalam kecuali apa? Kecuali dia memiliki makna. Jadi kalau harful mabani tentu dia tidak akan masuk ke dalam sebuah kalam karena dia tidak memiliki makna. Contohnya ada hal, ada lam. Hal itu adalah untuk sebuah pertanyaan, al-istifham. Lam itu penafian ataukah untuk menafikan. Kemudian fa'inna hal, makna al-istifham untuk sebuah pertanyaan. Walam manaha adalah an-nafi untuk penafian. Fa'in lam yakun lahu ma'nan, jika dia tidak memiliki makna, la yadkhulu fi tarkibil kalam, maka dia tidaklah masuk ke dalam kalam. Ka hurufil mabani, sebagaimana huruf mabani, sebagaimana huruf mabani, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kalam. Contohnya zaidin. Contohnya adalah huruf zai pada zaidin. Wa ya'ihi wa dalihi. Nahwu zai fi zaidin wa ya'ihi wa dalihi. Maka zai, ada ya, ada dal yang ada pada zaidun, itu bukanlah huruf yang dimaksudkan, tapi adalah huruful
mabani. Fa inna kullan minha harfun mabniyun la afan. Fa inna kullan minha harfun mabna la harfun makna. Jadi zai, ya, dan dal itu semuanya adalah harfun mabna. Atau kita sebutkan huruf mabani, bukan huruf makna. Falismu yurafu bil khafdi. Dari sini bahwa aqsamul kalimah ada 3, isim, fi'il, dan harf. Jadi dalam sebuah jumlah al-arabiyah itu hanya ada 3. Imma dia berupa isim, ataukah berupa fi'il, ataukah dia berupa harf. Tidak ada pilihan yang lainnya. Falismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Dan setelah kita tahu ada di sana pembagiannya adalah isim, fi'il, dan harf, maka jika kita ingin mengetahui, maka falismu yu'rafu bil khafdi at-tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Maka isim itu diketahui dengan apa? Isim memiliki tanda. Isim alamatul isim. Alamatul ismi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah al-khafad. Awal adalah khafad. Al-khafdu. Yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Falismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi, yakni anna lisma yatamayyazu anil fi'li wal harfi. Bahwasanya isim itu memiliki karakteristik ataukah memiliki kekhususan dari fi'il. Dibedakan dari fi'il dan harf dengan apa? Bil khafdi wa tanwin wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Jadi dia ada satu al-khafad, kedua adalah at-tanwin, yang ketiga adalah alif dan lam, yang keempat adalah huruf khafad. Yang pertama adalah bil khafdi. Ma huwal khafdi? Nahwu marartu bi Zaidin. Contohnya adalah marartu bi Zaidin wa ghulamu Zaidin wa fa Zaidun al-majrur. Maka Zaid di sini dia majrur. Satu, marartu bi Zaidin. Zaid yang pertama ini majrur dengan apa? Dengan huruf ba. Maka dia berarti Zaid adalah isim karena dia majrur. Wa ghulamu Zaidin. Zaidin di sini majrur karena dia mudhaf ilaih. Maka dia juga termasuk isim. Fa Zaidun al-majruru bil ba'i wa ghulam ismani li wujudil khafdi. Dan Zaid itu majrur sebab gulam karena gulam adalah mudhaf. Dan yang rajih inda nuhah bahwa mudhaf ilaih itu majrur bil mudhaf, bukan bil idhofah. Walaupun sebagian indal kufiyin itu adalah majrur bil idhofah. Tetapi di sini ataukah yang indal rajih bahwa mudhaf ilaih itu majrur bil mudhaf. Maka Zaid majrur bi gulam. Maka keduanya adalah isim. Jadi kalau ada kalimat apapun yang dia majrur, maka dia adalah khafad, adalah isim. Wa tanwin, dan kedua adalah tanwin. Nahu Zaidun wa rajulun. Zaid dan rajul, ini dia ada tanwinnya. Fa Zaidun wa rajulun kullun minha ismun li wujudi tanwini fi. Maka setiap dari Zaid dan rajul itu adalah isim. Sebab apa? Sebab wujud tanwin. Li wujudi tanwini fi. Adanya tanwin, karena tanwin tidaklah masuk dalam isim atau tidak masuk di dalam fi'il ataukah harf, tetapi tanwin merupakan ciri khusus pada isim. Wa tanwinu nunun sakinatun talhaqul akhira lafzan la khatan. Dan tanwin itu adalah nun sakinah yang terletak di akhir. Sebenarnya adalah talhaq yang masuk di akhir pada sebuah lafaz. Tetapi yang masuk pada akhir sebuah kalimat secara lafzan, artinya secara suara, tetapi bukan khatan, tidak secara tulisan. Misalkan kita punya qalamun. Qalamun secara suara itu sama dengan kita menuliskan qalamun begini. Nah, maka nun itu dibaca nun sakinah, tetapi dia tidak ada khat, tidak ada tulisannya. Dia masuk ke dalam mim. Tapi kalau nanti kita belajar ilmu arud dan qafiyah,
maka penulisannya adalah seperti ini. Qalamun dengan nun sakinah, namanya kitabah al-arudiyah. Wa dukhulul alifi wal lam. Sekarang wa dukhulil alifi wal lam kan bitanwin wa bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Nah, dukhulil alifi wal lam berarti kalimat apapun kalau dia ada alif dan lamnya di depannya, maka dia adalah fi'il. Ar-rajulu wal gulam faqulun minhuma ismun lidukhulil alaihima. Wa huruful khafdi nahwu marartu bi Zaidin wa rajulin. Nah, sekarang adalah huruf khafat. Kalau huruf khafat itu adalah huruf-huruf yang majrurkan isim. Sehingga yang datang setelah huruf jar atau huruf khafat, maka dia dikenal dengan namanya ismun majrurun atau isim majrur. Atau isim makhfud kalau indal kufiyin. Jadi ada dua mustalah. Mustalah indal kufiyin wa mustalah indal basriyin. Kalau indal kufiyin atau indal kufiyin, kufiyin atau orang-orang Kufah itu menggunakan khafat. Kalau basriyun atau basriyin, indal basriyin itu menggunakan jar. Di sini ada harful fa, maka ini adalah kufiyin. Di sini ada harful ra, maka di sini adalah basriyin. Silakan diingat-ingat agar tidak lupa. Khafat dan jar itu berbeda. Khafat adalah mustalahnya Kufah, kalau jar mustalahnya Basrah. Kita biasa dengan mustalahnya Basrah itu harfu jar. Huruful khafat nahwu marartu bi Zaidin wa rajulin faqulun minhuma ismun lidukhuli harfil khafdi lidukhuli harfil khafdi wa hiya al-ba alaihima. Di situ ada harful ba. Marartu bi Zaidin wa rajulin. Summa ba'da dzalika, yani setelah ini maka dzakara al-muallif jumlatan min al-hurufil khafdi faqala, ada kumpulan dari huruf-huruf khafat. Faqala wahiyya, dari khafat itu apa saja? Wahiyya min wa ila an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu, yaitu ada min yang bermakna adalah alif tidak. Sirtu minal Basrah ilal Kufah. Al-Kufah ila berarti bermakna intiha, akhir. Sirtu minal Basrah berarti aku berjalan mulai, akan tidak, mulai dari Basrah ilal Kufah, berakhir di Kufah. Maka min bermakna awal, mulai, kemudian ila bermakna akhir. Maka kalau dikatakan sirtu minal Basrah ilal Kufah, maka aku, maknanya adalah aku berjalan minal Basrah, dimulai dari Basrah ilal Kufah, yang berakhir di Kufah. Faqulun minal Basrati wal Kufah, dan setiap dari Basrah dan Kufah ismun lidukhuli min alal awal, yaitu adalah isim karena sebab apa? Sebab dukhuli min alal awal, yaitu adanya min pada Basrah, kemudian wa ila ansani, dan juga ila kepada yang kedua. Tetapi kalau kita lihat al-Basrah wal Kufah tanpa adanya min, sebenarnya dia sudah isim karena sudah ada al. Al itu sebagai tanda isim. Jadi tanpa adanya min dan ila, itu sudah kita ketahui bahwa dia adalah isim karena adanya al-Basrah wal Kufah. Nah, tapi di sini ingin memberitahukan bahwa min wa ila, maka kalau ada isim setelah min wa ila ataukah huruf khafat, itu semuanya adalah isim. Begitu juga an. An itu maknanya adalah litajawuz. Ramaitu sahma anil qaus, yaitu aku lempar, panah. Kalau misalkan anak panah itu ditarik, kemudian dia akan melewati apa? Melewati busur, melewati busur panah. Mana tajawuz itu adalah melewati batas. Jadi ketika jadi an itu bermakna litajawuz atau mujawazah, yaitu anak panah, sahma adalah anak panah. Itu ketika ditarik maka dia akan melewati apa? Melewati qaus, yaitu busur panah. Kemudian ada
Ala itu bermakna al-istila, atau di sini raqibtu alal faras. Fal faras ismun lidukhuli ala alaihi. Kemudian ada fi, ada rubba, ada ba, ada kaf, ada lam. Fi bermakna dzurfiyah, artinya tempat yang ada di situ. Al-ma'u fil qus. Al-ma'u fil qus, air di dalam apa namanya? Misalkan di dalam bejana gitu. Misalkan di dalam bejana ataukah di dalam gelas. Air di dalam gelas, maka fi di situ bermakna adalah al-dzarfiyah, tempat. Kemudian ada alba, ada ruba, ada alba. Rubba rajulin karimin laqituhu. Kemudian ada walba, bisa jadi ba, bisa jadi kaf, bisa jadi lam. Jadi kalau ada isim ataukah ada kalimah yang dia datang setelah huruf-huruf yang disebutkan ini, maka semuanya adalah disebut sebagai isim. Wa huruful khafdi wa huruful qasam. Afwan, tadi disebutkan bahwa di sini ada falismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila an wa ala wa fi rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasam. Di sini dibacanya wa huruful qasam. Kenapa? Karena dia maktuf kepada siapa? Maktuf kepada min. Jadi wahya min wa ila an wa ala wa fi rubba wal ba'u. Karena huruful qasam itu termasuk macam-macam dari huruf khofat, sehingga dia maktuf kepada min, dan min di sini dia sebagai khobar dari hiya. Maka dia marfu, dan maktuf kepada marfu maka dia marfu. Wa huruful qasami wa hiya min jumlati hurufil khafat hurufil khafdi. Kemudian was tu'milat fil qismi wa fil qasam, dan wastamalat fil qasam, dan dipakai wastumilat fil qasam, dan dipakai dalam qasam. Wahia al waw wal wahia al waw wal ba wa ta, yaitu ada waw, ada ba, ada ta. Jadi huruf qasam itu ada 3, ada waw, ada ba, dan ada ta. Kita ketahui bahwa ada al waw, kemudian wal ba, kemudian wa ta. Ini adalah huruf qasam, artinya sumpah, huruf sebagai sumpah. Wadduha itu adalah sumpah. Wadduha demi waktu duha. Wal asri demi waktu. Wal fajri demi waktu fajar. Nahu wallahi wa billahi wa tallahi. Maka di sini ada wallahi demi Allah. Maka Allah berarti isim. Lafzul Allah, afan. Lafzul Allah itu adalah isim. Kita fokus kepada lafaz bantat. Wabillahi lafzul jalalah Allah di sini dia juga isim. Kenapa? Karena adanya ba sebelumnya dan juga ada ta sebelumnya. Falafzul jalalah ismun didukuri hurufil qasami alaih. Maka lafzul jalalah yang ada di sini itu merupakan isim disebabkan karena masuknya apa? Masuknya huruf qasam pada isim tersebut atau pada lafzul jalalah. Wal fi'lu yurafu biqat wa sini wa sawfa wa ta'itani sakinah. Sedangkan fi'il, setelah kita mengetahui ciri-ciri isim, maka sekarang kita mengetahui ciri-ciri fi'il. Jadi fi'il itu apabila diawali dengan biqat wa sini wa sawfa wa ta'itani sakinah, maka dia adalah fi'il. Wal fi'lu yurafu biqat, diawali dengan qad. Qad aflahal mu'minun, maka aflaha di situ berarti dia adalah fi'il. Bagaimanakah keadaannya? Yang penting dia fi'il dulu. Wa biqat wasini wa sawfa wasin sayaqulu sufaha, maka sayaqulu, yaqulu itu adalah fi'il karena adanya sin. Wa sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, maka ta'lamun itu adalah fi'il karena adanya sawfa. Bagaimana i'rabnya itu urusannya nanti, yang penting adalah dia fi'il dulu. Wa ta'ita ni sakinah qalat, maka qalat itu adalah fi'il karena adanya ta'u ta'nisa sakinah. Yakni annal fi'la yatamayyazu anil ismi wal harfi bidukhuli qad alaihi, adanya qad, dan qad itu bisa masuk ke dalam madhi dan juga bisa masuk ke dalam mudhari'. Wasini wa sawfa yakhtasani bil mudhari'. Kalau sin saufa itu khusus untuk fi'il mudhari', tidak bisa dia masuk dalam fi'il madhi dan juga tidak masuk dalam fi'il amr. Jadi sin saufa masuk di dalam fi'il mudhari'. Sayaqumu zaidun. Sayaqumu zaidun. Maka
yaqumu ini adalah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena ada huruf sin, kan adanya sin. Atau saufa yaqumu, maka yaqumu adalah fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena adanya saufa, dan saufa tidak akan masuk kepada isim, dia khas untuk fi'il. Dan khas fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Kalau ada sin saufa, maka setelahnya adalah qat'an fi'il mudhari'. Wa ta'u ta'nis sakinah tukhtasu bil madhi. Sedangkan ta'u ta'nis sakinah itu khusus untuk dikhususkan untuk madhi. Kalau ada ta'u sakinah, ta'u ta'nis sakinah, maka pasti dia adalah fi'il madhi. Qalat, maka qala itu adalah fi'il madhi karena adanya ta'u ta'nis sakinah. Ja'at, maka ini pasti fi'il madhi. Kenapa? Karena dia ada ta'u ta'nis sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sedangkan yang harf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang dia tidaklah sah bagi dia ataukah tidak sesuai baginya dalil isim ataukah dalil fi'il. Berarti tidak ada tanda fi'il dan tidak ada tanda harf, maka tidak ada tanda isim ataukah tanda fi'il, maka dia adalah harf. Jadi, kalimat apapun yang tidak memiliki tanda isim dan tidak memiliki tanda fi'il, maka dia adalah harf. Yakni anal harfa yatamayyazu anil ismi wal fi'li bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Maknanya adalah bahwasanya harf itu dia bisa dibedakan dari isim atau fi'il, maka dengan syarat dia tidak menerima apapun dari alamat-alamat yang ada pada alamat isim ataukah alamat fi'il. Alamat isim tadi sudah kita sebutkan. Apa itu? Bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Wa hiya min wa ila an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wa wal ba'u wa ta'u. Kemudian alamatul fi'il itu ada biqad wa sini wa saufa wa ta'itani sakinah. Itu adalah fi'il. Tetapi fi'il juga ada perlu ditambahkan, ada ya, yaitu tanda yang ada pada fi'il amr. Fi'il amr juga termasuk fi'il. Dan dia tandanya tidak ada di qad, sin, saufa, wa ta'itani sakinah. Maka perlu ditambahkan sendiri. Yaitu apa tandanya? Tandanya fi'il amr adalah yaqbal, menerima ya al-mukhatabah al-mu'anasah. Wa dalalatuhu ala talab. Misalkan saya punya di sini kum ya rajul, berdiri ya rajul, maka kum itu bisa kita tambahkan apa? Bisa kita tambahkan ya al mukhatabah, maka berarti dia adalah fi'il amr. Umi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, irka'i ma'ar raki'in, farka'i ma'ar raki'in. Maka di situ berarti dia adalah fi'il amr dan dia termasuk fi'il. Contohnya hal wa fi wa lam fa innaha la taqbalu syai'an min dzalik. Contohnya hal wa fi wa lam, dia tidak menerima apapun yang bisa dimasuki tidak bisa menerima apapun alamat dari atau tanda-tanda dari fi'il ataukah dari isim. Fa alamatuhu adamu qabulil alamat, maka tandanya harf itu adalah tidak menerimanya alamat. Adamu qabulil alamat allati lil ismi wal fi'al. Qala al-allamah al-hariri fi mulhatil i'rab. Jadi ada kitab namanya mulhatil i'rab. Tingkatannya lebih tinggi dari al-ajurumiyah. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun 'allamah. Huruf itu tidak ada tandanya. Mananya kalau dia tidak memiliki tanda, berarti itu adalah harf. Karena kita tadi kan tahu bahwa isim punya tanda. Kemudian fi'il juga punya tanda. Kalau yang nggak punya tanda itu adalah harf. Faqis ala qauli, maka kiaskan. Maka kiaskan pada perkataanku takun 'allamah, maka kamu akan jadi 'allamah. Ai ma laysat lahu alamatun mawjudah bal alamatuhu adamiyah. Tapi maknanya adalah dia tidak memiliki alamat yang nampak tetapi ketiadaan. Jadi alamatnya dari harf itu adalah tidak adanya alamah itu sendiri. Itu adalah alamatnya. Nadhiru dzalika al-jim wal kha wal ha. Contohnya adalah jim
wal kha wal ha. Fal jim alamatuha nuqtah. Fal jim alamatuha nuqtatun min asfaliha. Jim itu tandanya ada titik di bawahnya. Wal kha alamatuha nuqtatun min a'laha. Kalau kha itu tandanya ada titik di atasnya. Wal ha, sedangkan ha alamatuha adamu wujudi nuqtatin min asfaliha wa a'laha. Sedangkan ha itu tandanya apa? Tidak memiliki tanda apapun. Itu adalah tandanya ha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita sudah masuk pada pukul 11 kurang 4 menit. Maka saya tutup untuk pertemuan hari ini. Dikarenakan untuk Zoom yang hari ini adalah Zoom yang berhenti sampai pukul 11.00 waktu Mesir. Atau kalau di sana adalah pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga 4 menit lagi itu sudah berhenti. Tapi insya Allah untuk pertemuan depan kita bisa berlanjut walaupun misalkan sudah melewati batas waktu. Tapi khusus untuk hari ini kita tidak bisa melanjutkan secara langsung. Dan mohon maaf tadi terlalu cepat saya mensyarahkan dikarenakan kita mengejar waktu untuk hari ini. Tapi insya Allah semoga pertemuan depan kita bisa lebih ringan lagi. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup pada pertemuan hari ini berkaitan dengan al-kalam, al-isim, aqsamul kalimah, kemudian ada alamatul lismi wal fi'li wal harf. Tafadhalu. Nanya arti Ustaz, Iya, yang al-aqdu sama wan nasbu tadi Ustaz, yang di awal-awal. Kal isyarah wal kitabah. Kemudian setelah itu Ustaz. Al-aqd itu adalah isyarah dengan menggunakan tangan. Jadi tangan, asabi, jari-jari dengan menggunakan jari. Misalkan angka 3, itu seperti apa? Angka 2, angka 3, angka 2, angka 1, angka 4. Itu namanya aqd dengan jari. Jari. Tamam. Kalau nusab itu adalah maknanya adalah tanda, maknanya tanda. Misalkan kalau kita di Indonesia kiblat itu ditandai dengan lubang yang ada di depan itu, yang ada di mihrab. Itu adalah namanya nusab. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Kalau yang kitabah itu Ustaz maksudnya? Kitabah adalah seluruh kitabah apapun. Maksudnya kitabah itu adalah lebih kepada tulisan, ya, tulisan bi dzatihi, maknanya adalah li dzatihi. Maka dia bukanlah kalam. Tetapi ketika tulisan itu dibaca dan yang dimaksudkan adalah kalam yang dibacakan, maka dia disebut sebagai kalam. Kenapa? Karena al-kalamu huwa lafdhu. Al-lafdhu huwa apa? Sautun mustamilun. Sautun. Kalau dia masih berupa lafadz yang belum dibaca, masih berupa kitabah, maka la yusamma kalaman. Kalau itu berupa kitabah. Mafhum? Nah, Ustaz Tapi izin. kalau yang dimaksudkan adalah madlul, madlulnya adalah yang dibacanya. Ketika ada tulisan di sini, misalkan ya kebalu ya al-mukhatabah wa dalalatuhu ala talab. Nah, yang kita maksudkan sebagai kalam adalah ucapan kita. Ketika kita membaca ini, itu memberikan sebuah pemahaman. Oleh sebab itu dikatakan mufid adalah malahu faidah tammah atau yasunu sukutu alaiha minal mutakalim wal wasami, yaitu mutakalim wasami, adanya sami itu pendengar. Kalau kalam itu tidak dapat kalau kitabah itu tidak dapat didengar. Kalau ada kata-kata sami berarti itu adalah sesuatu yang diucapkan. Jadi syaratnya kalam itu adalah diucapkan. Ustaz, Ya.
Kalau arti walam taktarin bizamanin wad'an. Wad'an maksudnya gimana tuh? Ustaz? Di bagian mana? Yang al-ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizamanin wad'an. Nah, maksudnya Wad'an. gimana? Wad'an adalah Nah, fi wad'il arabi. Mananya fi wad'il arabi. Jadi lafaz itu kan diletakkan oleh bangsa Arab. Sebagaimana di Indonesia. Di Indonesia itu ada kalimat-kalimat. Yang mana kalimat-kalimat itu dari asal munculnya lafaz itu adalah lafaz itu memiliki zaman ataukah lafaz itu tidak memiliki zaman. syukran jazakumullah. Afwan, Ustadz ingin bertanya, Iya. apa perbedaan antara indan nahwiyina dengan indan nuhat, Ustadz? An-nuhah, nuhah dan nahwiyin, keduanya adalah sama-sama jamak. Hanya bedanya satunya jamak taksir, satunya jamak mudzakkar salim. Tamam? Kita tutup sampai di sini untuk pertanyaan karena kita pakai punya orang dan sampai batas waktu 11. Kita tidak mau melebihi. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah. Syukran, Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan, Ustaz.